Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrian Riswandaru, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas besar saya di mata kuliah metodologi penelitian dan juga sebagai syarat untuk ujian akhir semester. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada Ibu Rani selaku pengajar sekaligus pembimbing dalam mata kuliah metodologi penelitian ini dikarenakan saya mengalami kendala masalah teknis pada laptop saya yang mana mic-nya tidak dapat digunakan sehingga saya tidak bisa melakukan rekaman presentasi menggunakan melalui laptop saya. Semoga Ibu berkenan. Baiklah, saya akan langsung memulai. Di sini presentasi saya adalah mengenai metode pekerjaan bore pile. Dalam melaksanakan pekerjaan bore pile, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Jenis tanah. Jenis tanah sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam pengeboran. Jika tipe tanah pada lokasi yang berpasir atau tanah basah, maka akan sangat mudah longsor sehingga sangat sulit dalam proses pengangkatan mata bor setelah pengeboran. Salah sedikit saja bisa mengakibatkan kelongsoran pada lubang yang telah dibuat. 2. Level muka air tanah. Level muka air tanah sangat menentukan tekanan terhadap mata bor dan dinding sumuran. Jika level air tanah sangat dangkal, maka sumuran yang dibuat akan sering mengalami kebanjiran yang akan berakibat sumuran akan mudah longsor dan mata bor sulit menekan akibat tekanan air menuju ke arah atas. 3. Kondisi pengeboran. Untuk area yang tergenang air, sangat tidak disarankan untuk menggunakan pondasi sistem bore pile. Hal tersebut diakibatkan karena berpengaruh terhadap faktor air semen pondasi bore pile. Penempatan mesin bor juga sangat sulit pada posisi genangan. Berikut adalah proses pelaksanaan pengeboran. 1. Persiapan. Persiapan terdiri dari marking dan penomoran pengeboran. Pembuatan bak penampungan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara air buangan dan pencampuran air dengan tanah liat sebagai media pembantu dalam proses pengeboran. Kemudian ada pompa air kotor, material pendukung, dan perakitan tulangan baja. Pengeboran. Berdasarkan kondisi tanah, sistem pengeboran basah diusulkan untuk pekerjaan pengeboran dalam proyek ini. Air digunakan untuk menghancurkan material tanah dan mengurangi gesekan dalam lubang. Langkah-langkah pengeboran dijelaskan sebagai berikut. Pekerjaan pengeboran. Pengeboran menggunakan cross drill dibantu dengan semprotan air berlumpur yang mengalir melalui lubang batang yang difungsikan untuk menghancurkan tanah sehingga tanah dapat diangkut keluar lubang. Pembersihan tahap pertama dilakukan dengan penyemprotan air selama kurang lebih 10 menit setelah kedalaman perencanaan tercapai. Untuk memastikan kondisi lubang telah bersih, digunakan bor spiral yang berfungsi untuk membawa dan memotong tanah sisa yang tidak dibawa oleh air. Dengan sistem ini, diharapkan bahwa semua sisa pengeboran bisa terangkat. Tahap ini adalah langkah terakhir dari pengeboran. Kemudian, pekerjaan pasangan. Pemasangan pipa trim sesuai dengan kedalaman lubang yang dibor. Pasang baja tulangan yang dirakit. Kemudian, pembersihan akhir dengan menyemprotkan air bertekanan selama kurang lebih 10 menit melalui pipa trim untuk membersihkan lubang dari endapan lumpur. Kemudian, pekerjaan cor. Sistem pengecoran bore pile setelah pekerjaan pembersihan terakhir dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama dilakukan dengan kantong plastik yang diisi dengan campuran beton untuk memisahkan campuran beton dari endapan lumpur di dalam pipa trim. Kantong plastik. Kantong plastik dimasukkan pada kedalaman 1 meter dari corong trim sampai tenaga pengecoran siap untuk melakukan pengecoran secara konstan. Setelah tenaga pengecoran siap, campuran beton diisi ke dalam lubang pipa
sampai ke permukaan saluran dan kemudian tas plastik bisa dilepas. Pada saat yang sama, campuran beton yang dimasukkan mendorong air lumpur di luar pipa trim keluar. Pengecoran dilakukan dengan bantuan vibrator untuk membantu aliran campuran beton ke dalam lubang agar tidak ada udara yang terjebak dalam campuran beton. Jika campuran tidak bisa turun lebih jauh, dengan kata lain permukaan campuran beton di dalam lubang bor telah meningkat cukup jauh, maka pipa trim bisa ditarik perlahan-lahan sambil terus menuangkan campuran beton. Penarikan pipa trim harus dijaga, sehingga ujung bawah pipa tetap terendam 1 meter di dalam campuran beton. Pipa trim bisa diangkat jika campuran beton telah naik lebih dari 3 meter di bawah pipa trim. Pengecoran dapat dihentikan jika campuran beton sampai ke permukaan lubang meluap dan benar-benar bersih dari lumpur atau kotoran lainnya. Tahap-tahap pengeboran di atas dilanjutkan ke titik-titik pengeboran yang lain sesuai dengan nomor pengeboran yang telah ditentukan. Poin 4 adalah pekerjaan pembersihan dan bobokan pile cap. Bak penampungan limbah khusus harus disiapkan untuk bahan lumpur yang dihasilkan dari pengeboran, sehingga tidak menumpuk atau membanjiri area kerja dan tidak mengganggu pekerjaan pengeboran berikutnya. Bahan lumpur kental yang mengisi bak penampungan harus diambil di luar wilayah pengeboran. Setelah umur beton 7 hari, dilanjutkan dengan bobokan pile cap sampai level atau batas yang telah ditentukan sesuai dengan hasil uji trimix. Di sini terdapat bagan metode pelaksanaan bor pile. Kemudian foto-foto pelaksanaannya kurang lebih seperti dalam gambar berikut ini. Kemudian ada foto proses pengeboran. Teknis bor pile atau tiang bor. Persiapan lapangan. Dalam persiapan lapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus tersedia jalan kerja yang memadai. Drainase harus dibuat dan dipelihara selama proses pekerjaan. Dapat diperlukan blok beton atau plat baja sebagai bantalan untuk menahan kren dan beton mixer agar dapat mencapai titik pile. Dipersiapkan penerangan yang cukup di lokasi-lokasi penting dalam proyek. Metode pengeboran. Metode pengeboran harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadi ketidaklurusan lubang bor secara vertikal. Sebelum menyentuh mata bor yang digunakan adalah auger, sedangkan bila sudah menyentuh mata bor yang digunakan adalah bucket. Slurry digunakan untuk berbagai kepentingan dalam metode bor pile. Biasanya untuk mencegah kelongsoran, slurry yang digunakan pada metode bor pile adalah air, polimer, dan bentonite. Polimer berfungsi untuk mempercepat terjadinya pengendapan, sedangkan bentonite berfungsi untuk mencegah kelongsoran. Penggunaan slurry disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berikut ini merupakan bentonite properties yang perlu dicapai saat pelaksanaannya. pH apatus dari 7,5 hingga 11. Viscosity 32 hingga 45. Density 1,02 sampai 1,2. Sand content lebih dari 3% vol. Fluid loss 20 sampai 40 ml. Cake lebih dari 1 sampai 3 mm. Semua itu harus dilakukan percobaan saat pembuatan bentonite sesuai kebutuhan. Namun biasanya yang dilakukan hanyalah pH apatus, viscosity, dan density. Pada fluid loss dan cake juga penting untuk dilakukan. Namun batasan waktu dan biaya menyebabkan fluid loss dan cake tidak dilakukan. Lalu dalam pelaksanaan pembuatan bentonite juga perlu diperhatikan.
baik dalam pembuatan maupun pembuangannya. Jangan sampai dibuang sembarangan karena akan menyebabkan masalah lingkungan. Pembuangan tanah. Pembuangan tanah pada metode bore pile diperhatikan karena bila tidak dapat menimbulkan permasalahan di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode bore pile adalah tanah hasil pengeboran dikumpulkan ke samping crane bore. Tanah tersebut harus segera dikeluarkan agar tidak mengganggu proses pengeboran. Umumnya disiapkan suatu lokasi dalam proyek untuk penampungan sementara tanah galian untuk kemudian dikeluarkan dari lokasi proyek pada malam hari. Descending atau recycling. Proses recycling ini perlu dilakukan untuk memisahkan tanah dan bentonite dan excavation soil. Pemasangan pembesian. Dalam pemasangan pembesian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pembesian ini perlu dipasang spacer beton, tergantung ke casing dengan menggunakan batang besi. Penurunan besi ke dalam lubang di mana galian cukup bersih. Bagian bawah pembesian dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang dan digantung di dinding casing. Kemudian besi berikutnya dimasukkan menyusul di atas besi pertama, serta dilakukan penyambungan. Penyambungan umumnya menggunakan sistem pengelasan pada sejumlah overlap besi utama. Setelah pembesian terpasang, di mana kedalaman galian diukur ulang untuk memeriksa adanya pengendapan atau kelongsoran selama pemasangan besi. Sedimentasi. Proses pembesian dasar galian dapat dilakukan dengan menurunkan pompa submersible untuk menyedot kotoran. Kelongsoran terjadi, maka pembesian harus diangkat ulang. Pemasangan tremie pipe. Tremie pipe merupakan pipa yang digunakan untuk memasukkan beton ke dalam lubang bor agar beton tidak rusak akibat bercampur dengan cairan pengisi lubang. Pengecoran. Dalam proses pengecoran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah selam beton itu harus mencapai angka 175 mm sampai 225 mm. Pipa tremie. Diameter dalam 220 mm dengan panjang yang variatif. 0,5 meter, 1 meter, 2 meter, dan 4 meter. Jika diperhitungkan waktu pengecoran yang lama, diperlukan retarder untuk menjaga agar beton masih belum set selama proses pengecoran. Selama proses pengecoran, perlu dilakukan pencatatan serta pembuatan grafik ketinggian muka beton. VS volume beton serta dibandingkan dengan perhitungan teoritis. Pembuatan sampel beton. Jika batas atas pengecoran berada di bawah level permukaan proyek, maka diperlukan penimbunan dengan material yang cukup stabil setelah beton set. Jika galian mengalami kelongsoran total, maka lubang harus ditutup dengan menggunakan lean concrete. Kemudian, hal berikut yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen lapangan adalah proses penggalian yang menggunakan air atau slurry dapat berpeluang merusak kebersihan serta kestabilan permukaan lapangan. Perlu sistem drainase lapangan yang baik. Ditambah perawatan sistem tersebut. Lapangan yang rusak akibat permukaan yang terendam air akan menyebabkan resiko crane yang tidak stabil serta mixer beton yang sulit mencapai lokasi. Kemudian ada posisi pembesian. Dengan adanya aliran beton di saat pengecoran, dapat mengangkat pembesian sehingga tidak berada di level yang diinginkan. Posisi pembesian ini perlu diperhatikan selama pengecoran agar besi tidak naik. Biaya perbaikan posisi besi ini biasanya melibatkan angka yang sangat besar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Ibu dosen selaku pengajar sekaligus pembimbing. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.